ingin kami sharing kepada Bapak Ibu semua adalah terkait dengan status perkawinan dalam kartu keluarga. Malam-malam jaga bersama di gardu, minum kopi sambil menghisap cerutu. Nah, ini khasnya bapak-bapak nih. Dengan program Desa Berdaya Kampung Madu, Desa Kemelagi semangat terus maju. Bapak Ibu, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam Dukcapil Menyapa Masyarakat sesi 20 hari ini. Nah, hari ini tema yang ingin kami sharing kepada Bapak Ibu semua adalah terkait dengan status perkawinan dalam kartu keluarga. Nah, untuk status perkawinan sendiri, mungkin apa sih Bapak Ibu atau sahabat Dukcapil mungkin bertanya, apa sih bedanya? Ada yang tercatat, ada yang belum tercatat gitu ya. Nah, ini mungkin ada penjelasan sedikit gitu. Kalau belum menikah, sudah jelas pasti ya Bapak Ibu, kalau belum menikah ya memang penduduk tersebut belum menikah baik secara agama, baik secara adat ataupun di mata hukum juga belum menikah. Nah, kalau kawin tercatat itu apa? Kawin tercatat itu adalah penduduk yang telah menikah secara agama dan juga telah mencatatkan pernikahannya di mata hukum. Artinya, penduduk ini sudah memiliki buku nikah yang dari KUA atau akta perkawinannya sudah diterbitkan oleh Dinas Dukcapil. Nah, kemudian kalau untuk kawin belum tercatat yang seperti apa? Nah, kawin belum tercatat ini biasanya ini kondisinya adalah mungkin Bapak Ibu tahu bisa melihat ya, kalau kakaknya sebelum tahun 2017 pada saat itu kita memang hanya ada status kawin saja. Jadi waktu itu belum kawin sama kawin gitu ya. Nah, kawin ini karena memang dulu pada saat pencatatan dulu kita tidak mencantumkan nomor akta perkawinan atau buku nikah. Jadi berdasarkan pengakuan penduduk itu bisa saja kawin gitu ya. Tapi ternyata yang bersangkutan belum atau tidak dapat menunjukkan buku nikah atau akta perkawinannya. Jadi ketika ada perubahan elemen data dalam KK dan itu termutakhirkan, sepanjang tidak dapat menunjukkan buku nikah atau akta perkawinannya, maka secara sistem, secara otomatis itu pasti status perkawinannya akan berubah menjadi kawin belum tercatat. Nah, kawin belum tercatat ini juga muncul atau misalnya dapat dipilih pada KK apabila penduduk itu hanya menikah saja secara agama, tetapi tidak atau belum mencatatkan perkawinannya pada lembaga yang berwenang. Artinya mungkin belum mencatatkan perkawinannya secara resmi di KUA atau yang untuk non-muslim belum menerbitkan akta perkawinannya atau belum mengajukan akta perkawinannya. Nah, untuk cerai hidup tercatat, pasti kalau untuk perkawinan yang sudah tercatat, ketika berpisah memilih untuk bercerai, ini adalah pasti nanti statusnya adalah cerai hidup tercatat, di mana penduduk sudah tidak memiliki ikatan perkawinan karena telah bercerai secara resmi di mata hukum, sudah ada akta perceraian atau sudah ada putusan pengadilan tentang perceraian. Nah, untuk cerai hidup belum tercatat ini, cerai hidup belum tercatat itu adalah apabila penduduk itu menikah sudah berpisah dari perkawinan yang belum tercatat tadi gitu ya. Jadi kalau yang tadinya dia menikah belum tercatat dan kemudian berpisah gitu, maka statusnya adalah cerai hidup belum tercatat. Dan juga sama seperti dengan kawin belum tercatat tadi, ketika yang sebelumnya disebut hanya cerai hidup saja, tapi ternyata pada saat diminta untuk menunjukkan akta perceraian atau putusan pengadilan perceraiannya tidak dapat penunjukkan. Jadi secara otomatis ketika ada perubahan elemen data di kakaknya, statusnya akan terupdate menjadi cerai hidup belum tercatat. Dan yang terakhir itu adalah cerai mati. Ini apabila pasangan suami istri ini ditinggal oleh salah satu pasangannya karena meninggal, maka status perkawinannya berubah menjadi cerai mati. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah implikasi dari status perkawinan gitu ya. Kenapa status perkawinan ini menjadi penting? Karena memang status perkawinan ini akan menentukan status hubungan SHDK seseorang dengan kepala keluarganya gitu. Jadi ketika sudah jelas status perkawinannya apa, misalnya nih contoh satu keluarga kecil baru menikah tapi tidak menerbitkan kakak baru atau tidak membuat kakak baru, melainkan masuk di dalam kakak orang tua salah satu pasangan, masih
masih satu kakak dengan pasangannya gitu. Jadi kalau sudah ada update status perkawinan, maka si menantu misalnya ini yang masuk ini adalah si istri yang masuk ke kakak orang tua suami gitu ya. Maka karena ada update status perkawinan, otomatis statusnya adalah menjadi SHDK-nya menjadi menantu gitu. Kalau tidak ada update status perkawinannya gitu, maka si menantu ini malah nantinya akan menjadi lainnya statusnya. Jadi status perkawinan ini akan menentukan SHDK seseorang di dalam satu kakak hubungannya dengan kepala keluarganya seperti apa. Kemudian dengan status perkawinan ini pastinya juga akan menentukan bagaimana sih status hukum seorang anak dan juga bagaimana akta kelahiran seorang anak terhadap akta kelahiran anak itu sendiri gitu ya. Jadi tadi sudah dijelaskan secara singkat ada 4 gitu ya, ada 4 status hukum. Maaf ya, ini mungkin kalau ada suara-suara ini di tempat saya sekarang lagi hujan deras. Jadi ada 4 status hukum anak gitu ya. Jadi apakah dia anak seorang ibu, apakah anak pasangan suami istri gitu ya, Bapak Ibu, apakah anak pasangan suami istri yang perkawinannya belum tercatat secara peraturan perundang-undangan ataupun mungkin anak yang tidak diketahui asal-usulnya. Nah, kemudian status perkawinan ini juga pastinya akan berimplikasi pada perubahan identitas pribadinya, pasti akan berubah di dalam KTPL-nya dan juga perubahan status seseorang di mata hukum ketika akan mencatatkan peristiwa kependudukan atau peristiwa penting. Nah, ini catatan tadi Bapak Ibu bahwa status kawin ini sifatnya sementara, artinya kami mendorong Bapak Ibu semua sahabat Dukcapil apabila ada peristiwa penting seperti perkawinan lebih baik akan jauh lebih baik dan ini juga tidak akan merepotkan Bapak Ibu jika perkawinannya itu dicatatkan secara resmi atau sah gitu ya, sesuai dengan lembaganya gitu, sesuai dengan lembaga yang berwenang gitu. Kalau Bapak Ibu di beragama Islam berarti dicatatkan di KUA, kalau misalnya yang non Muslim gitu dicatatkan di pencatatan sipil. Ini akan kami mendorong gitu ya, walaupun memang status kawin belum tercatat ini yang namanya afirmatif sifatnya hanya sementara karena kita melihat perlu ada berbagai pihak yang juga dilindungi, perlu perlindungan terhadap fenomena kawin yang hanya secara agama saja gitu. Nah, kemudian untuk permohonan kawin belum tercatat ini didasarkan permohonan serta pernyataan. Nah, permohonan pernyataan ini tidak bisa hanya dari salah satu pihak saja, Bapak Ibu, teman-teman sahabat Dukcapil, tapi harus dari kedua belah pihak. Baik itu untuk pencatatan perkawinannya, perkawinan yang secara agama, ataupun untuk perceraiannya gitu. Jadi perceraian belum tercatatnya itu harus ada permohonan serta pernyataan dari kedua belah pihak, tidak bisa hanya salah satu pihak saja. Nah, kemudian juga untuk penggunaan SPTJM perkawinan belum tercatat ini tidak bisa kita gunakan untuk perkawinan yang masih di bawah umur ya. Jadi sebisa mungkin untuk perkawinan di bawah umur kami merekomendasikan untuk tetap mendapatkan persetujuan dari sudah ada dispensasi dari pengadilan. Dan untuk perkawinan kedua ini harus ada izin tertulis dari istri yang sebelumnya. Nah, jika memang sudah ada izin dari istri sebelumnya, tentunya akan lebih baik juga kita dorong untuk ke pengadilan agama supaya bisa ada izin menikah sehingga tetap perkawinannya bisa dicatatkan di KUA gitu. Dan untuk pencantuman status kawin bukan merupakan pengesahan perkawinan. Nah, Bapak Ibu, penggunaan SPTJM perkawinan belum tercatat ini adalah sebenarnya ini kami lakukan atau kami akomodir untuk kelompok masyarakat yang masih belum bisa mencatatkan perkawinannya secara sah karena keterbatasan regulasi yang ada. Nah, antara lain itu adalah perkawinan yang dilakukan secara adat, kemudian ada perkawinan penduduk penghayat kepercayaan yang organisasinya belum terinventaris, ataupun belum ada pemuka kepercayaan yang ditunjuk untuk menyaksikan gitu ya perkawinan teman-teman penghayat kepercayaan ini, dan juga untuk perkawinan penduduk yang memeluk agama di luar 6 agama yang ada. Nah, ini ya Bapak Ibu, kalau tadi sudah dijelaskan bahwa nomor KK melekat pada kepala keluarga gitu. Jadi apabila ada perubahan kepala keluarga, baik itu karena kepala keluarganya meninggal dunia
ataupun kepala keluarga itu berpindah domisili yang tidak diikuti oleh anggota keluarga, nah maka untuk anggota keluarga yang ditinggalkan yang tidak ikut pindah itu tadi akan diterbitkan nomor KK baru. Nah, diterbitkan nomor KK baru, kita lihat dulu nih anggota keluarganya yang ditinggalkan. Ini harus ada yang sesuai dengan kriteria kepala keluarga gitu. Jadi kalau misalnya yang ditinggalkan ternyata anak-anak yang masih berada di bawah umur, itu nanti ada mekanisme tersendiri bahwa anak-anak tersebut harus ditumpangkan ke kakak lainnya atau harus ada orang yang pindah ke domisili keluarga yang ditinggalkan itu untuk menjadi kepala keluarga. Nah, ini maksud dengan kepala keluarga ini adalah bagaimana yang Bapak Sahabat Dukcapil bisa lihat gitu ya, adalah orang yang bertempat tinggal dengan orang lain dan mampu bertanggung jawab terhadap anggota keluarga. Nah, itu. Kemudian bisa juga kepala keluarga itu adalah orang yang bertempat tinggal seorang diri. Jadi bisa sebenarnya kalau ada seseorang yang sudah mampu, sudah dewasa, sudah cukup umur, dan kemudian bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, maka dia bisa untuk mengajukan penerbitan KK sendiri, walaupun dia hanya satu orang sendiri sebagai kepala keluarga. Dan kemudian juga kepala keluarga ini adalah bisa jadi kepala kesatrian, kepala asrama, atau kepala yayasan rumah yatim piatu, dan lain-lain, di mana ada beberapa orang yang tinggal bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi, penduduk hanya bisa diperbolehkan terdapat dalam satu kartu keluarga. Jadi misalnya, ini yang banyak terjadi ini, kalau misalnya ada sahabat Dukcapil atau Bapak Ibu yang mungkin perkawinannya lebih dari satu gitu ya. Gimana nih kalau misalnya ada beristri dua gitu misalnya, suaminya apakah boleh ada di masing-masing istri gitu ya. Nah, kami tegaskan bahwa penduduk hanya ada di dalam satu kakak. Jadi ketika misalnya istrinya ini beda-beda domisili atau beda kakak, maka suami hanya bisa masuk di dalam salah satu kakak saja, tidak bisa di kedua kakak istrinya. Nah, yang kalau untuk suami yang mungkin kalau yang ikut dengan istri pertama sudah jelas status perkawinannya tetap kawin tercatat. Nah, tapi kalau misalnya si suami ini memilih untuk masuk di dalam kakak istrinya yang kedua, maka status perkawinan suaminya ini adalah tetap kawin tercatat, walaupun dengan istri keduanya statusnya adalah kawin belum tercatat. Nah, ini Bapak Ibu mungkin hal-hal umum yang bisa kami sampaikan, dan kemudian ini adalah contoh kartu keluarga. Kalau yang tadi Bapak Ibu bilang apa sih bedanya agama, kemudian kepercayaan atau agama atau kepercayaan ini ya, di kartu keluarga ini kalau seluruh anggota keluarganya ini menganut salah satu agama dari 6 agama itu, maka kolomnya adalah agama. Dan kemudian kalau seluruhnya juga kepala keluarga dan anggota keluarga ini adalah menganut kepercayaan, maka kolomnya di sini adalah kepercayaan dengan isian kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Tapi kalau misalnya dalam satu agama ini ternyata Bhinneka Tunggal Ika nih ya, ada yang menganut salah satu agama, ada yang kemudian menganut kepercayaan, atau beberapa menganut agama yang berbeda-beda dari 6 agama itu, maka secara otomatis di kartu keluarganya pasti kolomnya akan berubah menjadi agama atau kepercayaan, menyesuaikan dengan elemen data yang dipilih atau yang menjadi pilihan dari setiap anggota keluarganya. Nah, ini secara sekilas Bapak Ibu mungkin ingin saya sampaikan kembali bahwa persyaratan atau apa saja sih yang harus dibawa ketika Bapak Ibu ingin menerbitkan kartu keluarga baru karena membentuk keluarga baru. Jadi kalau misalnya yang baru menikah ya, sahabat Dukcapil yang baru menikah, silahkan bisa datang ke Dukcapil untuk mengajukan KK baru karena membentuk keluarga baru. Ini syaratnya antara lain adalah mengisi buku nikah atau kutipan akta perkawinan gitu ya. Terus kemudian bisa melampirkan juga kakak dari kedua belah keluarga di mana masing-masing pasangan ini tadinya berada gitu ya, menyampaikan atau menyerahkan fotokopi buku nikah. Kemudian kalau misalnya tidak ada buku nikahnya, bisa mengisi SPTJM perkawinan atau perceraian belum tercatat itu tadi, untuk kemudian nanti akan kita terbitkan kakaknya. Nah, bagaimana kalau misalnya tadi ada penggantian kepala keluarga karena misalnya kepala keluarganya meninggal, sekaligus ingin update status perkawinannya menjadi cerai mati, maka kita perlu melampirkan fotokopi akta kematian dan juga kakak lamanya gitu. Jadi untuk kakak lamanya
Karena pasti kalau yang meninggal itu adalah kepala keluarga, nanti Bapak Ibu akan diberikan nomor kakak baru, di mana salah pasangan yang ditinggal meninggal itu akan menjadi kepala keluarga. Kemudian kalau misalnya ada perubahan elemen data juga tadi Bapak Ibu, misalnya ingin update yang sebelumnya tidak ada keterangan golongan darah, terus kemudian sekarang saya udah tahu nih golongan darah saya dan saya ingin bisa tercantum di dalam kakaknya, atau ada perubahan pekerjaan dan mungkin pendidikannya juga sudah berubah gitu. Jadi ingin mengupdate data atau memutakhirkan kakak, itu maka harus melampirkan kakak lama dan juga bukti perubahan atau surat keterangan bukti perubahan. Bukti perubahannya seperti apa? Misalnya saya udah lulus nih, status saya bukan pelajar atau mahasiswa, sekarang saya sudah bekerja, maka bisa melampirkan bukti ijazahnya gitu, atau mungkin sahabat dukcapil yang tadinya mungkin wira swasta kemudian menjadi PNS gitu ya, bisa melampirkan bukti bahwa yang bersangkutan sudah menjadi PNS gitu, dan disertai dengan kakak lamanya supaya memperoleh kakak baru yang sudah termutakhirkan. Nah, ini Bapak Ibu mengingatkan kembali bahwa dalam hal perubahan elemen data karena perpindahan domisili gitu ya, karena berubah domisilinya, maka untuk anak yang akan pindah berumur kurang dari 17 tahun, maka anak tersebut harus ditumpangkan ke kakak lain. Jadi anak ini tidak bisa menerbitkan kakak sendiri. Dan apabila akan ditumpangkan ke kakak lain, maka perlu melampirkan surat pernyataan bersedia menerima sebagai anggota keluarga dari kepala keluarga kakak yang akan ditumpangi, gitu ya. Ini yang kadang-kadang sering terlupa. Nah, dalam hal penduduk pindah ke alamat tempat tinggal yang bukan miliknya, gitu ya, maka melampirkan misalnya ngontrak, ngekos, gitu. Iya. Misalnya pindah ke domisili yang bukan rumah sendiri, misalnya ngontrak atau ngekos gitu ya, atau pindah ke asrama misalnya. Nah, itu wajib melampirkan surat pernyataan tidak keberatan penggunaan alamat dari dokumen kependudukan dalam dokumen kependudukan dari si pemilik rumah. Nah, itu Bapak Ibu, kalau untuk yang bagi penghayat kepercayaan, ini adalah beberapa persyaratan, yaitu melampirkan surat keterangan surat keterangan perkawinan dari pemuka kepercayaan apabila ingin mencatatkan perkawinannya dan kemudian mengubah statusnya menjadi kawin tercatat, atau SPTJM perkawinan belum tercatat apabila belum ada organisasi atau pemuka kepercayaan yang menyaksikan perkawinan tersebut gitu. Nah, Bapak Ibu, dalam penerbitan KK ini, apalagi mungkin dalam hal mengupdate status perkawinan ya, bahwa penerbitan KK ini dilakukan secara terintegrasi gitu. Jadi misalnya kalau ada yang menikah karena perubahan KK karena menikah, biasanya yang akan berubah itu adalah satu, untuk yang non muslim pasti akan diberikan akta perkawinan. Terus kemudian ada diterbitkan KK baru bagi pasangan suami istri yang baru menikah. Nah, kemudian KTPL-nya juga akan dimutakhirkan dari statusnya belum kawin menjadi kawin tercatat gitu ya. Terus kemudian yang agak suka terlupa nih biasanya, kakak tempat suami istri sebelumnya tuh tercantum di mana. Jadi di kakak keluarganya. Kadang hanya diberikan kakak pasangan yang baru ini aja, tapi kakak di mana orang tuanya tadinya namanya dia itu masih belum terupdate gitu. Nah, ini kita lakukan secara terintegrasi. Jadi semua dokumennya akan menjadi sama gitu. Nah, ini Bapak Ibu sahabat Dukcapil mungkin yang bisa kami share hari ini.